Terjadinya lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu yang lalu telah menyisakan dampak berupa kelangkaan dan naiknya harga-harga obat. Salah satu penyebabnya adalah ulah para oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mengeruk keuntungan di situasi sulit seperti saat ini. Dikutip dari laman Kemenkes, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa sejak 1 Juni 2021 telah terjadi lonjakan kebutuhan obat terapi COVID-19. Tidak tanggung-tanggung, lonjakannya mencapai 12 kali lipat. Dibutuhkan setidaknya 4-6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri bisa memenuhi lonjakan kebutuhan obat-obatan tersebut. Terutama azithromycin, oseltamivir, maupun favipiravir yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Ternyata, selain produksi obat yang juga menjadi biang keladi kelangkaan dan mahalnya obat-obatan terapi COVID-19 adalah adanya kendala di jalur distribusi yang tidak bisa mengimbangi laju permintaan masyarakat. Faktor lainnya adalah adanya obat-obatan yang diimpor dari luar negeri seperti Remdesivir, Actemra, dan Gamaras. Sementara stok obat-obatan ini juga terbatas akibat meningkatnya permintaan dari berbagai negara di dunia. Melihat perkembangan lonjakan kasus COVID-19 dan kelangkaan obat yang terjadi di tengah masyarakat, pemerintah meluncurkan inovasi layanan telemedicine untuk memberikan layanan konsultasi dokter dan obat-obatan gratis untuk pasien yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan yang diharuskan untuk isolasi mandiri. Layanan telemedicine diharapkan juga dapat mengurangi beban rumah sakit dan para tenaga kesehatan, sehingga masyarakat yang bergejala ringan tidak perlu dirawat inap, namun tetap dalam pantauan dokter selama menjalankan isolasi mandiri. Lalu, bagaimana sih caranya untuk dapat menikmati fasilitas telemedicine gratis dari pemerintah? Yuk simak caranya. Pertama-tama, pasien melakukan tes PCR atau swab antigen di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes. Jika hasilnya positif, pihak lab akan melaporkan database pasien melalui aplikasi NAR di Kemenkes. Lalu, pasien akan menerima pesan WhatsApp dari Kemenkes RI yang memiliki centang hijau. Klik link tautan di dalam pesan WA Kemenkes atau masukkan kode voucher pada platform layanan telemedicine. Lalu, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui platform telemedicine dengan menjelaskan keluhan dan kronologisnya sampai dinyatakan positif COVID-19. Setelah itu, dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan hasil konsultasi melalui platform telemedicine. Lalu, unduh resep digital tersebut. Langkah selanjutnya, pasien harus mengirim WhatsApp berisikan resep digital, KTP, dan alamat pengiriman obat ke salah satu gerai apotek Kimia Farma yang bekerja sama. Pengiriman obat Kemenkes tersebut bekerja sama dengan jasa pengiriman Si Cepat untuk mengambil obat dari Kimia Farma dan mengirimkannya ke alamat pasien.
Melalui layanan telemedicine, masyarakat akan mendapatkan paket obat dan vitamin yang diresepkan oleh dokter melalui platform yang digunakan. Adapun daftar obat dan vitamin yang ditanggung Kemenkes adalah paket A, yaitu paket obat dan vitamin untuk pasien OTG yang terdiri dari multivitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc sebanyak 10 buah dengan dosis 1x1 per hari. Paket obat B, yaitu paket obat dan vitamin untuk pasien gejala ringan yang terdiri dari A. Multivitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc sebanyak 10 buah dengan dosis 1x1 per hari. B. Azithromycin 500 mg sebanyak 5 buah dengan dosis 1x1 per hari. C. Oseltamivir 75 mg sebanyak 14 buah dengan dosis 2x1 per hari. Dan D. Paracetamol tablet 500 mg sebanyak 10 buah diminum hanya jika demam atau diperlukan. Kabar baiknya, pemerintah memperluas layanan telemedicine yang tadinya hanya untuk wilayah DKI Jakarta saja. Sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun, penggunaannya masih terbatas di lingkup wilayah perkotaan seperti Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Adanya layanan telemedicine gratis dari pemerintah diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang harus isoman dengan gejala ringan untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus ke rumah sakit. Sehingga walaupun isolasi mandiri di rumah tetap dalam pantauan dokter dan mendapatkan bantuan obat-obatan gratis dari Kemenkes. Sejalan dengan pemberlakuan PPKM dan percepatan vaksinasi, layanan telemedicine diharapkan dapat menekan laju penularan COVID-19.